Babak 82 naga merah menginjak Raja Bumi Raksasa. Meskipun Tang San tinggal di sini selama setengah tahun terakhir, selama periode itu dia selalu berada di sumur es dan api Yin Yang, hanya ketika pergi di bawah bimbingan Poison Douluo dia buru-buru menghargai lingkungan Sunset Forest. Sekali lagi kembali ke Sunset Forest, Tang San masih merasakan perasaan asing. Membandingkan Sunset Forest dan Stardew Great Forest, selain ukurannya yang sangat berbeda, ada juga banyak faktor yang berbeda. Hutan besar Stardew terletak di zona tengah benua, itu adalah hutan binatang roh terbesar di zona tengah. Tempat itu termasuk dalam zona tropis, sebagian besar hutannya adalah vegetasi tropis. Sedangkan lokasi Sunset Forest berada di pusat Heaven Dow Empire, meskipun tidak benar-benar dianggap sebagai iklim kutub, tetapi suhunya jauh lebih rendah daripada Stardew Great Forest, ini menghasilkan lebih banyak tanaman yang termasuk dalam vegetasi beriklim sedang di utara. Vegetasi tropis memberi orang rasa padat dan lembab. Sementara vegetasi beriklim sedang memberikan perasaan yang lebih menyegarkan, ia tidak memiliki kepadatan tinggi seperti vegetasi tropis. Oleh karena itu, ketika bergerak di dalam hutan, Sunset Forest jauh lebih mudah daripada Stardew Great Forest. Tentu saja, binatang roh yang kuat umumnya masih menyukai hutan hujan tropis di hutan besar Stardew. Oleh karena itu, meskipun binatang roh Sunset Forest tidak sedikit jumlahnya, tidak banyak yang berhasil berkultivasi hingga 10.000 tahun dan lebih, budidaya mayoritas tetap antara 1.000 tahun dan 10.000 tahun. Ditambah dengan perburuan tak terkendali oleh para master roh, kualitas binatang roh umumnya turun sampai batas tertentu. Sekarang, untuk ingin berburu binatang roh yang cocok untuk diri sendiri, tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi kesabaran juga dibutuhkan pada saat yang sama. Awal resmi kompetisi Agung Akademi Guru Roh adalah setengah bulan lagi, ini juga merupakan batas bagi 7 iblis Shrek untuk berburu binatang roh. Dalam setengah bulan, terlepas dari apa yang mereka peroleh, mereka harus kembali ke akademi, berpartisipasi dalam kualifikasi subdivisi Heaven Dow City dari Heaven Dow City. Setengah hari telah berlalu setelah memasuki Sunset Forest, jumlah binatang roh yang ditemui di jalan mirip dengan hutan besar Stardew, tetapi kualitasnya lebih buruk sampai batas tertentu. Meskipun mereka juga menemukan beberapa ribu tahun makhluk roh kelas, kebanyakan dari mereka baru saja melewati tingkat 1.000 tahun, jelas bukan apa yang semua orang harapkan. Juga, binatang roh ini tidak muncul untuk memprovokasi unit besar seperti mereka. Ayo istirahat. Kita lanjutkan pencarian besok. Flander saat melihat langit yang gelap, berteriak ke arah 7 iblis Shrek yang sedang mencari-cari. Karena bantuan alat roh, semua orang sudah cukup siap. Dalam sekejap, 2 tenda sudah didirikan. Untuk dapat bereaksi lebih cepat di hutan binatang roh ini, tenda yang dipilih oleh semua orang besar dan tahan lama. 4 guru tinggal di satu, dan 7 iblis Shrek tinggal di yang lain. Juga, tugas berjaga-jaga di malam hari secara alami dilakukan secara bergantian oleh 7 iblis Shrek. Sejauh ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama, dan koordinasi antara 7 iblis Shrek memiliki saling pengertian diam-diam. Ma Hongjun, Oscar dan Dai Mubai bertugas mendirikan tenda, gadis-gadis di bawah kepemimpinan Liu Erlong menyiapkan makanan, sementara Tang San berjalan berkeliling di sekitar mereka, menggunakan bubuk obat yang tidak biasa untuk menutup kam mereka, daerah. Tidak hanya memiliki efek pencegah tertentu pada binatang roh, itu juga bisa mencegah beberapa hewan yang tidak diinginkan dari merambah. Ketika Tang San kembali ke perkemahan setelah berpatroli 1 putaran, tenda sudah didirikan. Ma Hongjun saat ini menggunakan api Phoenix murni untuk menyalakan api. Panci logam diletakkan di atas api, air yang secara sukarela dibawa oleh alat roh semua orang saat ini sedang dalam proses pemanasan. Tang San memandang ke arah Grandmaster dengan ragu, "Guru, bukankah menyalakan api tidak bagus?" Tanpa menunggu Grandmaster untuk berbicara, Flander tersenyum berkata, "Tenang, ini bukan hutan besar Stardew, tidak ada makhluk menakutkan yang mirip dengan kera raksasa Titan. Bahkan jika Master Roh datang ke sini untuk mencari, mereka tidak akan membuat apapun, semacam masalah bagi kami. Jangan lupa, segitiga besi emas kami berkumpul di sini sekarang. Selama itu bukan gelar Douluo, tidak ada yang bisa menyakiti kalian semua. Di seluruh benua, gelar Douluo hanya nomor 10 atau lebih. Bahkan jika kita kebetulan bertemu satu, juga tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Dengan status mereka, mengapa mereka bersaing denganmu di beberapa binatang roh? Utara dan selatan tidak sama, malam di sini sangat dingin.
Dengan api dan sup panas, kalian semua akan bisa lebih nyaman, dengan semangat yang baik kita bisa lebih baik mencari binatang roh besok. Tang San tiba-tiba melihat cahaya, jadi begitulah adanya. Ini justru pengalaman. Tampaknya pengalamannya sendiri masih terlalu kurang. Situasi yang sama akan berubah dalam keadaan yang berbeda. Mungkin, ini adalah area yang paling dia sendiri butuhkan untuk berkembang. Makan malam sangat mewah. Setelah makan, Flander hanya memberi pengarahan kepada 7 iblis Shrek dan kemudian memasuki tenda untuk beristirahat. Meskipun hanya ada 4 orang yang tinggal di tenda ini, volume tenda ini sedikit lebih kecil dari milik Shrek Seven Devils. Jauh sebelum tenda selesai didirikan, Flander sudah menyelesaikan pengaturan tidur. Liu Erlong berada di sisi paling kiri, diikuti oleh Grandmaster, dirinya sendiri, dan Zhao Wuji di sisi paling kanan. Mengenai pengaturan ini, bahkan Grandmaster tidak dapat mengajukan keluhan apapun. Lagi pula, meskipun dia tidak berani menerima kasih sayang Liu Erlong, dia sama sekali tidak ingin kekasihnya terlalu dekat dengan pria lain, terutama dalam suasana redup di malam hari. Flander dan Zhao Wuji kembali ke tenda untuk beristirahat. Liu Erlong yang berada di sisi api unggun memberi Grandmaster beberapa pandangan sebelum memasuki tenda juga. Tapi sekarang Grandmaster ragu-ragu. Dia telah dengan penuh perhatian memeriksa tempat tidur tenda, dan hampir semua orang berada tepat di samping satu sama lain, membalikkan tubuh seseorang dapat menyentuh tempat tidur. Meskipun dia menyanjung dirinya sebagai pria yang jujur, jika wanita yang dia cintai selama bertahun-tahun berbaring di sampingnya, dia tidak yakin hatinya tidak akan goyah. Pada saat itu, Grandmaster sedang duduk di samping api unggun, pikirannya agak bingung. Di pihak Shrek Seven Devils, yang bertanggung jawab untuk berjaga-jaga di paruh pertama malam adalah Dai Mubai, permintaan ini atas inisiatifnya sendiri. Sebagai bos dari 7 iblis, tanpa memandang usia atau kekuatan roh, dia adalah yang terbesar, tentu saja dia harus memainkan peran yang patut dicontoh. Paruh terakhir malam terserah Tang San, sementara Oscar dan gadis-gadis secara alami bisa beristirahat dengan mudah. Berkemah di hutan belantara dan berkultivasi di akademi tidaklah sama. Di akademi, seseorang dapat menggunakan kultivasi meditasi untuk melewatkan malam sepenuhnya. Namun, kelemahan terbesar kultivasi bermeditasi adalah kebutuhan untuk berkonsentrasi. Dengan malam kultivasi, meskipun kondisi tubuh akan menjadi lebih baik, akan ada periode kelelahan mental. Berburu binatang roh tidak mengizinkan munculnya situasi seperti itu. Jika pikiran tidak dapat fokus di bawah serangan binatang roh, ini mungkin dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Jadi dalam proses berburu binatang roh, saat beristirahat di malam hari semua orang harus mengandalkan tidur untuk memulihkan kondisi mereka ke kondisi terbaik. Dan lucunya teori ini diajukan oleh Grandmaster. 7 iblis Shrek lainnya juga telah memasuki tenda, hanya Dai Mubai yang masih berada di samping api unggun. Grandmaster, silakan pergi dan istirahat. Biarkan aku berpatroli 1 putaran di sekitar. Grandmaster menganggukkan kepalanya, berkata, silakan. Saya akan tidur nanti. Dai Mubai dengan ragu berkata, apakah kamu tidak lelah? Lebih baik istirahat lebih awal. Besok kita masih harus terus mencari di hutan binatang roh. Dalam hal kekuatan roh, Grandmaster adalah yang terendah dari semua orang di sini. Hari ini, dari terburu-buru dengan perjalanan mereka sampai mereka mencapai Sunset Forest serta mencari binatang roh setelah itu, hampir tidak ada waktu untuk beristirahat. Bahkan Dai Mubai merasa agak lelah, dia tidak percaya Grandmaster tidak merasa begitu. Mengenai masalah antara Liu Erlong dan Grandmaster, Tang San secara alami tidak akan dengan santai bergosip, maka dari 7 iblis Shrek lainnya tidak terlalu jelas tentang hal itu. Grandmaster diam-diam menghela nafas. Lupakan saja, toh dia juga lelah, setelah masuk dia langsung tidur saja. Dengan pemikiran ini, Grandmaster mengangguk ke Dai Mubai, akhirnya memasuki tempat tinggalnya. Kedalaman tempat tidur bukan hanya masalah di tenda Grandmaster, di dalam tenda Shrek Seven Devil pengaturan tidur juga diputuskan setelah mendiskusikannya. Gadis-gadis itu paling tidak mau berada di dekat Ma Hongjun, langsung menendangnya ke tempat tidur di sisi paling kiri. Dan Zhu Zuqing berinisiatif meminta untuk berada di pihak paling kanan. Sebuah masalah muncul. Dari 7 orang di dalam Shrek Seven Devils, 3 adalah perempuan dan 4 laki-laki. Hal ini mengakibatkan mau tidak mau 1 ranjang perempuan dan 1 laki-laki harus bersebelahan. Dai Mubai secara alami bersedia bersandar pada Zuqing dan tidur di tengah, tetapi Zuqing dengan keras menolak.
Oscar bahkan lebih mau tidur di samping Ning Rongrong di tengah, tetapi segera ditolak oleh Ning Rongrong. Dengan demikian, perempuan yang tidur di tengah tenda ditinggalkan bersama Xiao Wu. Dan tidur di sebelahnya juga hanya bisa menjadi Tang San. Pada awalnya Tang San tidak mau, tetapi karena tidak mampu melawan alasan semua orang bahwa mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan, tempat tidur diatur begitu saja. Dari kiri ke kanan adalah Ma Hongjun, Oscar, Dai Mubai, Tang San, Xiao Wu, Ning Rongrong, dan Zhu Zuqing. Saat ini, Dai Mubai sedang berjaga-jaga di luar. Meskipun semua orang telah tidur di tempat tidur, tetapi untuk Tang San dan Xiao Wu yang berada di dekat, jantung mereka berdetak kencang. Xiao Wu sedikit lebih alami, lagi pula di sisi lain masih ada Ning Rongrong, tetapi tempat tidur di sisi lain Tang San kosong. Setelah berbaring, dia segera meluruskan tubuhnya, tidak berani melakukan gerakan apapun, takut bersentuhan dengan Xiao Wu. Namun terlepas dari ini, aroma samar dari tubuh Xiao Wu terus-menerus memasuki lubang hidungnya. Tadi malam, saat menyisir rambut Xiao Wu, Tang San sudah ingat mengapa dia menemukan aroma dari rambut Xiao Wu sudah tidak asing lagi. Ini karena aroma dari rambut panjangnya sangat mirip dengan harta karun abadi kecantikan sutra aromatik yang dapat menahan 100 racun. Tang San samar-samar ingat tertulis dalam catatan harta karun surga misterius, wewangian semacam ini yang muncul di tubuh seseorang disebut wewangian kecantikan sutra bawaan. Meskipun tidak dapat menahan 100 racun seperti harta karun abadi kecantikan sutra aromatik, itu membawa manfaat besar bagi tubuh manusia. Jika seseorang dapat menciumnya setiap hari, tidak hanya memiliki efek memperpanjang hidup, itu juga dapat memperkuat kekebalan seseorang dan memberi orang lain rasa mabuk. Rambut hitam Xiao Wu sendiri sudah membuat Tang San merasa mabuk, belum lagi penambahan Inate Silk Beauty Fragrance saat ini. Saat berbaring di samping Xiao Wu, Tang San merasa seluruh tubuhnya sedikit demam. Meskipun dia berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri untuk bergegas dan tidur, semakin dia berpikir seperti itu, dia semakin terjaga, tidak berkedip sama sekali. Di sisi lain, Ning Rongrong bersandar erat pada Xiao Wu. Pada saat ini dia bersandar di samping telinga Xiao Wu, tertawa dengan suara rendah, "Xiao Wu, mengapa aku merasa bahwa kamu sangat gugup? Apa yang harus gugup ketika bersandar pada kakakmu sendiri? Jika tidak, kita akan bertukar." Xiao Wu dengan cepat mencubit paha Ning Rongrong. Mengganggu, tidak bertukar. Ning Rongrong tidak bisa menahan tawa, berkata, "Aku tahu kamu tidak tahan. Cepat, jangan terlalu dekat denganku, aku terjepit sampai aku tidak bisa berbalik." Saat berbicara, Ning Rongrong dengan sengaja membalikkan punggungnya, menggunakan pantatnya yang lembut untuk memukul Xiao Wu sekali. Xiao Wu mengeluarkan seruan lembut, tidak bisa menghindari menyentuh Tang San. Meski dipisahkan oleh selimut, Tang San masih tercengang. Mendengar suara tawa Ning Rongrong di sisi lain, terlebih lagi dia tidak ingin membuat satu gerakan pun. Perasaan ini agak menyiksa. Adegan menyisir rambut Xiao Wu tadi malam berulang kali diputar di benaknya. Meskipun Tang San sendiri tidak jelas tentang hal itu, tetapi sebenarnya setelah kejadian tadi malam, perasaannya terhadap Xiao Wu sudah mulai berubah dari hubungan murni antara saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Dibandingkan dengan Tang San, penderitaan yang sekarang diderita oleh Grandmaster bahkan lebih hebat. Setelah memasuki tenda, Grandmaster menggunakan kecepatan secepat mungkin ke dalam liang ke tempat tidurnya. Dia bahkan lebih berhati-hati daripada Tang San. Berbaring miring, membelakangi Liu Erlong, melakukan hal itu tidak hanya memungkinkan dia untuk menempati area yang lebih kecil di tempat tidur, itu juga membuat hatinya agak lebih stabil. Mendengar suara napas biasa dari Flander, Zhao Wuji dan Liu Erlong, hati Grandmaster yang khawatir berangsur-angsur menjadi tenang, tubuhnya juga berangsur-angsur rileks. Dalam pengaturan tertentu, terkadang ingatan yang mendalam muncul. Saat ini, meskipun keheningan memenuhi tenda, Grandmaster tidak bisa tidak memikirkan kembali adegan itu beberapa dekade yang lalu. Hari itu, adalah hari dia dan Liu Erlong menikah. Jika begitu banyak kemunduran tidak terjadi, mungkin, pada malam hari itu, Liu Erlong akan menjadi miliknya. Tapi semua ini sudah berubah, dan meskipun wanita yang paling dicintainya berbaring di sampingnya, dia tidak berani membuat satu gerakan pun. Jangankan mencoba mendekat, dia malah ingin bersembunyi. Hanya dia sendiri yang tahu rasa sakit di hatinya, rasa sakit yang tak terlukiskan yang telah dia alami secara diam-diam selama bertahun-tahun. Surga,
Mengapa Anda harus menghukum saya dengan cara ini, bersikeras bahwa kekasih saya menjadi sepupu saya, mengapa? Kenapa ini? Sementara hati Grandmaster berkedut, seluruh tubuhnya tanpa sadar mengejang. Tersembunyi di dalam selimut, tinjunya terkepal, dirinya sendiri tidak merasakan bahwa bahkan paku-paku itu menancap ke dalam kulit. Sekali lagi bertemu Liu Erlong, tekad seperti apa yang dia gunakan hanya untuk menekan api di dalam hatinya sendiri. Jika bukan karena Tang San, murid yang dia percayakan dengan harapannya, Grandmaster sudah lama melarikan diri lagi. Dia hanya tidak ingin tinggal bersama Liu Erlong terlalu lama. Hati manusia terbuat dari daging, setiap orang memiliki momen impulsif mereka. Grandmaster benar-benar takut bahwa suatu hari dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri dan melakukan sesuatu yang kejam. Tentu saja, ini semua adalah pikirannya sendiri. Tepat ketika pikiran Grandmaster dalam keadaan kacau, sebuah tangan dingin dan halus tiba-tiba melingkari tinjunya. Seluruh tubuh Grandmaster langsung menjadi kaku. Suara lembut Liu Erlong terdengar di samping telinganya, "Xiao Gang, bersamaku, apakah itu benar-benar membuatmu sangat menderita?" Grandmaster tidak berani bergerak, dan bahkan lebih takut untuk mengeluarkan suara. Seluruh tubuhnya terbaring kaku di sana, mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Liu Erlong, tetapi Liu Erlong meraihnya dengan erat, tidak mau membiarkannya melarikan diri bagaimanapun caranya. Dalam hal kekuatan, Liu Erlong jauh lebih kuat darinya, dengan perbedaan energi roh beberapa puluh tingkatan, melarikan diri bukanlah hal yang mudah baginya. Ketika Grandmaster tidak tahu apa yang harus dia lakukan, situasi yang paling dia takuti akhirnya terjadi. Selimutnya sedikit mendingin, dan tubuh sehalus satin bersembunyi di dalamnya, tubuh berapi-api itu bersandar erat ke belakang. Tangan yang meraihnya tiba-tiba terlepas, tetapi segera diikuti oleh kedua tangan Liu Erlong yang melingkari dan mengencangkan pinggangnya, membuat kedua tubuh mereka saling menempel erat. Meskipun Grandmaster mengenakan pakaian, saat ini dia secara mengejutkan menemukan bahwa Liu Erlong yang menempel erat padanya tidak mengenakan jahitan. Terkejut dan menjadi pucat, Grandmaster hanya bisa menahan suaranya, "Erlong, jangan seperti itu. Masih ada Flander dan yang lainnya di sekitar." Liu Erlong dengan tenang berkata, "Jika bukan karena mereka berada di sini, saya tidak akan memiliki kesempatan ini. Xiao Gang, kali ini tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan membiarkan Anda pergi, bahkan jika itu bajingan, saya akan tetap melakukannya, dapatkan tubuhmu terlebih dahulu." Grandmaster dengan sedih berkata, "Tidak, Erlong, dengarkan aku. Bahkan jika kamu mengambil tubuhku, kamu tidak dapat memiliki hatiku. Kita tidak bisa seperti ini, kita adalah saudara." Liu Erlong meludah, "Saya tidak peduli. Saya sudah menunggu Anda selama bertahun-tahun, menunggu dari ketika saya masih seorang wanita muda di masa jaya saya hingga seorang wanita tua. Jangan bilang Anda benar-benar ingin saya menunggu sampai rambutku memutih. Xiao Gang, berhenti menyiksaku, dan berhenti menyiksa dirimu sendiri. Apakah prasangka duniawi itu penting? Karena kita sudah kembali bersama, bebaskan saja hatimu." Saat berbicara, salah satu tangannya menyelinap ke dalam kerah Grandmaster. Saat ini, apakah itu Grandmaster atau Liu Erlong, kedua jantung mereka berdetak kencang. Untuk Flander dan Zhao Wuji di sisi lain, napas mereka tampaknya tidak begitu teratur sekarang. Flander juga secara khusus mencondongkan tubuh ke sisi Zhao Wuji, seolah ingin memberi mereka sedikit lebih banyak ruang, sementara Zhao Wuji terus melantunkan dalam hatinya, "Saya tidak melihat apa-apa, saya tidak mendengar apa-apa." Perasaan terkekang meledak seperti gunung berapi. Meskipun Liu Erlong penuh dengan antusiasme, bagaimanapun juga dia masih seorang perawan, dan mengenai hal-hal antara pria dan wanita dia hanya memiliki pemahaman yang ambigu. Ketika itu benar-benar sampai pada latihan yang sebenarnya, selain merobek pakaian Grandmaster, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun, setiap tindakan yang dilakukan Liu Erlong terus menyalakan sumbu di tubuh Grandmaster. Grandmaster tiba-tiba menemukan bahwa tekadnya sendiri tampaknya tidak sekuat yang dia bayangkan. Akhirnya, dia mengambil keputusan. "Lakukan saja, bahkan jika aku mati besok, itu akan tetap berharga. Erlong, lepaskan aku." "Tidak melepaskan. Aku tidak akan melepaskan apapun yang terjadi. Kamu, jika kamu tidak melepaskanku, bagaimana aku berbalik, jangan bilang kamu ingin tetap di posisi ini." Mengatakan ini, Grandmaster bukan satu-satunya yang tercengang. Semua suara di dalam tenda tiba-tiba berhenti. Lengan Liu Erlong di pinggang Grandmaster secara bertahap mengendur.
Grandmaster dengan keras menutup matanya. Di bawah dorongan api yang mengamuk yang menyala di tubuhnya, dia dengan keras berbalik, mendorong Liu Erlong ke bawahnya. Tidak peduli seberapa besar perbedaan kekuatannya, pada saat seperti ini, pria harus selalu di atas wanita. Aku. Di satu sisi Flender memarahi dalam benaknya, saat ini kamu masih berbicara, sial, bukankah kamu laki-laki? Sambil berpikir, dia dengan cepat mengangkat tangannya dan dengan ringan menusuk kedua telinganya 2 kali, menyegel pendengarannya sendiri. Dia tidak ingin terprovokasi lebih jauh. Jawaban Liu Erlong bahkan lebih sederhana, ayo. Tepat pada saat genting ini, tiba-tiba teriakan dari luar tenda menyebabkan Grandmaster dan Liu Erlong membeku. Kami memiliki situasi, semua orang berhati-hati. Teriakan ini datang dari Dai Mubai. Jika seseorang menggambarkan Grandmaster barusan sebagai api yang mengamuk, maka tepat pada saat ini, sekering yang baru saja menyala itu segera disiram dengan baskom berisi air dingin. Ada situasi. Saat ini Grandmaster rapuh seperti anak kecil, tangannya yang memeluk Liu Erlong secara bertahap mengendur. Demi sialan, wanita tua ini menjadi gila. Liu Erlong benar-benar ingin menjadi gila, melihat keinginannya yang sudah lama ditunggu-tunggu akan terpenuhi namun tiba-tiba terputus. Itu sudah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata, marah. Tubuhnya meluncur dengan tajam dari bawah Grandmaster. Grandmaster bahkan tidak melihat dengan jelas sebelum dia mengenakan pakaiannya kembali dan melompat keluar. Grandmaster menemukan bahwa di sisi lain Flender dan Zhao Wuji tidak memiliki reaksi tunggal. Mengetahui kekuatannya sendiri tidak cukup, dia buru-buru memukul Flender. Cepat keluar dan lihat, ada sesuatu yang terjadi. Sedikit yang dia tahu bahwa saat ini Flender dan Zhao Wuji telah menyegel pendengaran mereka, tentu saja mereka tidak bisa mendengar teriakan Dai Mubai di luar. Flender dengan marah memukul tangan Grandmaster, mengucapkan kalimat yang mengguncang sisi Grandmaster. F.U.C.K. Jika kamu akan melakukannya maka lakukanlah, untuk apa kamu meraba-raba saya? Saya tidak tertarik. Grandmaster menatap kosong, memberinya tendangan. Tidak usah ditanya, kejadian malam ini jelas sudah direncanakan oleh Flender untuk Liu Erlong. Flender kemudian merasa ada yang tidak beres. Kekuatan Grandmaster juga tidak lemah, dan tendangannya ini membuatnya langsung menempel di tubuh Zhao Wuji. Membuat Grandmaster semakin tidak bisa berkata-kata, Zhao Wuji yang pendengarannya juga disegel segera memarahi, Flender, saya tidak tertarik pada Anda, beberapa suami dan istri sedang berhubungan seks, jangan bilang Anda ingin mengacaukan saya. Flender baru saja melepaskan pendengarannya. Tentu saja dia mendengar kata-kata Zhao Wuji, menggunakan tindakan yang hampir sama seperti Grandmaster, satu tendangan ke pantat Zhao Wuji. Kekuatan Grandmaster tidak bisa dibandingkan dengan miliknya, dan meskipun kulit kasar dan daging tebal Zhao Wuji tidak mengalami luka apapun, tendangan Flender mengirimnya langsung keluar dari tenda. Kebingungan di tenda ini secara alami tidak diketahui oleh 7 iblis Shrek di sisi lain. Berbeda dengan Grandmaster, setelah mendengar peringatan Dai Mubai, Tang San melompat keluar dari tempat tidurnya seolah-olah dia dibebaskan, segera melompat keluar. Tindakannya bahkan sedikit lebih cepat dari Liu Erlong. Begitu keluar dari tenda, Tang San melihat Dai Mubai di dekatnya dengan cepat berlari ke arahnya. Di belakangnya, seberkas cahaya api melesat ke langit, hampir membakar punggungnya. Dengan lompatan, Dai Mubai mencapai sisi halaman perkemahan, wajahnya tidak menunjukkan kepanikan tetapi ekspresi bahagia. Binatang roh yang cocok mengantarkan dirinya sendiri ke depan pintu kita. San kecil, obatmu tampaknya tidak berpengaruh padanya. Itu setidaknya binatang roh berusia 4000 tahun atau lebih. Sebelum Dai Mubai selesai berbicara, Tang San telah melihat binatang roh yang dia bicarakan. Itu adalah kalajengking dengan perawakan raksasa. Tubuhnya sama sekali tidak kecil dibandingkan dengan laba-laba setan berwajah manusia yang dibunuh Tang San sebelumnya, itu bahkan beberapa ukuran lebih besar. Yang aneh adalah seluruh tubuh kalajengking besar ini berwarna putih salju. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat, tubuhnya yang pucat bergerak mendekati tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekor yang terbuat dari rantai 9 tulang ekor naik tinggi, di atasnya kait ekor merah menyala terhubung dengannya. Sama seperti Tang San melihatnya, pilar api menyembur keluar dari ekornya, bergegas menuju Dai Mubai. Hai, Dai Mubai menghela nafas, apakah kamu pikir aku masih takut padamu? Roh macan putih langsung meningkatkan tubuhnya, 2 kuning, 2 ungu, 4 cincin roh muncul di atasnya.
Dengan tubuhnya yang ditingkatkan oleh rohnya, perawakannya bahkan lebih megah dari sebelumnya. Kedua tangan menggenggam di depan dadanya, teknik roh pertama White Tiger Barrier sudah diaktifkan. Suara peng yang keras terdengar. Cahaya api tersebar di sekitar Dai Mubai, tubuhnya mundur 3 langkah berturut-turut sebelum berdiri kokoh. Saat ini, Tang San sudah bisa membedakan spesies binatang roh ini. Dari penampilan luarnya, dia dapat menyimpulkan bahwa ini adalah Raja Bumi Raksasa, milik binatang roh berbasis api. Kalajengking yang disebut Raja Bumi Raksasa ini sangat tirani dengan sifat haus darah. Meskipun binatang roh tidak begitu takut dengan racun laba-laba setan berwajah manusia, tidak banyak binatang roh dengan tingkat yang sama yang berani memprovokasinya. Dari 9 tulang ekornya, orang bisa melihat Raja Bumi Raksasa ini memiliki usia kultivasi 4.500 tahun atau lebih. Ini karena setiap 500 tahun, tulang ekornya akan bertambah 1. Raja Bumi Raksasa dikategorikan menjadi 3 warna berbeda. Raja Bumi Raksasa berwarna merah memiliki kultivasi kurang dari 1000 tahun, masing-masing tulang ekor mewakili 50 tahun kultivasi. Setelah berkultivasi hingga 1000 tahun, tubuh raksasanya akan kembali ke bentuk aslinya, menjadi kecil lagi tetapi warna tubuhnya akan berubah dari merah menjadi putih. Juga, jika dibudidayakan ke tingkat 10.000 tahun, itu akan berubah warna sekali lagi. Pada saat itu, warnanya akan menjadi biru tua. Dari warna dan jumlah tulang ekornya, Tang San segera menyimpulkan kekuatannya. Benar, binatang roh ini bertepatan dengan apa yang mereka butuhkan pada energi roh tingkat 40. Tepat ketika Tang San bersiap untuk bekerja sama dengan Dai Mubai, saat 7 iblis Shrek lainnya keluar dari tenda, sebuah bayangan tiba-tiba keluar dari tenda lainnya. Itu adalah Liu Erlong dengan rambutnya yang berantakan. Saat ini pakaian Liu Erlong sedikit acak-acakan, tampak seolah-olah dia sudah gila. Saat melihat Raja Bumi Raksasa 4000 tahun itu setelah bergegas keluar dari tenda, dia tiba-tiba melolong, langsung bergegas menuju Raja Bumi Raksasa. Tidak hanya gerakannya yang sangat cepat, tetapi ledakan momentum itu bahkan mengejutkan Dai Mubai, Tang San, dan yang lainnya yang menonton. Karena perhatian mereka semua terfokus pada Liu Erlong, mereka tidak melihat ekspresi menyedihkan dari Zhao Wuji yang diusir dari tenda oleh Flander. Membiarkanmu menghancurkan kesempatan bahagia wanita tua ini akan bertarung denganmu. Sementara Liu Erlong memarahi dengan marah, dia melepaskan roh naga apinya sendiri, bergegas tanpa jeda. Dapat dianggap bahwa Raja Bumi Raksasa ini tidak beruntung. Awalnya dengan kultivasinya, ketika menghadapi Tang San dan yang lainnya mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi apa yang muncul di depannya sekarang adalah Liu Erlong yang sangat marah. Itu sudah kehilangan kesempatan. Tiba-tiba melihat seorang manusia bergegas ke arahnya, reaksi pertama Raja Bumi Raksasa adalah menyemprotkan api dari penyengat ekornya, serangan yang sama seperti yang digunakan pada Dai Mubai sebelumnya, sebuah pilar api bergegas menuju Liu Erlong yang melompat. Tapi Liu Erlong bukan Dai Mubai. Tanpa menghindar, nyala api yang kuat membubung dari seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, Tang San dan yang lainnya dengan jelas melihat cahaya berapi-api meledak dari Liu Erlong. Cincin roh ketujuhnya langsung bersinar, pakaian langsung menghilang, sisik menutupi kulitnya, tangisan naga yang menakutkan bergema di udara. Tang San dengan kosong berkata, hanya untuk menangani binatang roh 1000 tahun, Guru Erlong tampaknya tidak perlu melepaskan teknik roh ketujuhnya avatar naga merah. Bukankah kepala sekolah Flander mengatakan bahwa kita harus menangani binatang roh itu sendiri? Mengapa Guru Erlong naik sendiri? Mata jahat Dai Mubai juga tidak bernyawa, sebelumnya aku selalu berpikir bahwa harimau betina adalah yang paling ganas, sekarang aku mengerti bahwa naga betina bahkan lebih mengerikan daripada harimau betina. Dai Mubai, siapa yang kamu katakan adalah harimau betina? Tentu saja itu Zukingku, tidak, Zuking, dengarkan aku tidak mengacu padamu. Setelah Dai Mubai secara tidak sadar menjawab, dia menemukan orang yang menanyakan pertanyaan ini kepadanya adalah Zhu Zuking. Saat ini ekspresi Zhu Zuking tidak sedingin es, tapi penuh senyuman. Dia yang awalnya sangat cantik, dengan ekspresi tersenyum dia menjadi lebih mendebarkan. Tapi sekarang Dai Mubai memasang ekspresi panik. Indra binatang roh sangat tajam, semakin tinggi budidaya, tingkat ketajaman secara alami juga meningkat. Raja Bumi Raksasa yang telah berkultivasi hampir 5000 tahun ini merasa ada yang tidak beres ketika Liu Erlong menampilkan avatar naga merah.
Saat melihat sayap naga yang sangat besar terbentang dari belakang Liu Erlong, ia tahu ia tidak dapat berlari bahkan jika ia mencoba, hanya bertarung dengan kekuatan penuhnya ia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, cahaya merah meledak dari seluruh tubuh Raja Bumi Raksasa. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, udara beberapa puluh meter di sekitarnya benar-benar terdistorsi, tanah di bawah tubuhnya langsung retak. Menggunakan dua cakar depannya untuk menghancurkan tanah dengan paksa, udara yang terdistorsi langsung menghasilkan gelombang kejut yang kuat. Bahkan Liu Erlong yang menggunakan Scarlet Dragon True Body tidak bisa membantu tetapi menunda menghadapi gelombang kejut ini. Dan pada saat ini, bersama dengan suara ledakan dari tanah retak di bawah Raja Bumi Raksasa, pilar api merah membubung. Pilar api ini berdiameter 2 meter, secara kebetulan menutupi bagian tengah udara yang terdistorsi itu. Saat ini tubuh Liu Erlong langsung menegang di udara. Tang San telah mendengar Grandmaster menjelaskan keterampilan ini secara rinci. Sebelumnya, keterampilan bawaan Raja Bumi Raksasa ini juga merupakan kemampuan terkuatnya. Seiring dengan kultivasinya, itu akan terus menjadi lebih kuat, yang disebut Magma Earth Rending Strike. Yang paling menakutkan bukanlah kekuatan serangannya, tapi pancaran terdistorsi yang menutupi bentuk setengah lingkaran sebelum serangannya dilepaskan. Udara dalam radius terdistorsi pancaran itu bisa membuat musuh mengalami pusing. Durasi pusing didasarkan pada jarak antara Raja Bumi Raksasa itu sendiri dan lawannya. Jika lawan bisa menahannya, maka pada saat berikutnya yang menyembur keluar, adalah pilar api yang sepanas magma yang akan mengenai lawan dengan fatal. Saat ini, jarak antara Tang San dan yang lainnya dan medan perang sangat besar. Bahkan jika ini tepat di depan mereka masih tidak memiliki metode yang efektif untuk memblokir serangan dari Raja Bumi Raksasa ini. Saat itu Grandmaster mengajari Tang San, cara menangani jenis binatang roh ini, adalah untuk tidak pernah dekat-dekat dengan tubuh Raja Bumi Raksasa. Hanya berjarak lebih dari 20 meter darinya, tidak perlu takut dengan teknik mengerikan ini. Adapun Raja Bumi Raksasa kelas 10.000, jarak ini akan meningkat menjadi 50 meter. Liu Erlong yang marah secara alami tidak memiliki rencana pertempuran semacam ini, menyaksikan pilar api dengan keras menabrak inti tubuh naga yang sangat besar. Pada saat ini, Flander dan Grandmaster juga telah keluar dari tenda. Tentu saja, Grandmaster memiliki ekspresi wajah yang jelek, sementara Flander memasang wajah polos. Mereka secara alami juga melihat penampilan Magma Earth Rending Strike. Grandmaster hanya mengernyitkan alisnya, sementara tangan Flander membentuk-bentuk doa, menggumamkan kalimat, Raja Bumi Raksasa yang menyedihkan. Ya, Raja Bumi Raksasa memang menyedihkan. Pada saat berikutnya Liu Erlong menjawab. Ketika pilar api besar itu menyerbu dan menabraknya, pemandangan aneh terjadi. Tubuh Liu Erlong yang melambat di udara tidak terlempar oleh pilar api, melainkan dia tenggelam di dalamnya. Pilar api besar yang seperti magma langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, di bawah panasnya api, sisik merah di tubuhnya menyilaukan seperti batu rubi yang dipotong. Tubuh Raja Bumi Raksasa sangat besar, tetapi matanya sangat kecil. Jika sekarang ada orang di sini yang bisa melihat ekspresi di matanya, maka dia pasti akan melihat ekspresi panik. Pada saat berikutnya, tubuh Liu Erlong turun dari langit. Tanpa imajinasi, atau menggunakan kemampuan apapun, dia hanya menggulung dua sayap di punggungnya. Sama seperti itu dia turun dari langit. Cakar naga belakangnya menginjak punggung Raja Bumi Raksasa dengan suara menggelegar, menyebabkan lebih dari setengah tubuh Raja Gurun tenggelam di bawah tanah. Raja Bumi Raksasa mengeluarkan lolongan yang tajam dan tragis, kedua cakar depannya dengan cepat mengacungkan, tetapi bahkan tidak bisa melakukan kontak dengan Liu Erlong. Apakah tubuh-tubuh sejati naga merah yang dirilis oleh Liu Erlong benar-benar kolosal? Apakah bobotnya benar-benar menakutkan? Hanya dengan turun dan langsung menginjak tubuh Raja Bumi Raksasa, meskipun tidak langsung menghancurkannya sampai mati, itu tidak terlalu jauh. Terlalu kejam. Saat ini Dai Mubai tidak bisa memperhatikan untuk menenangkan Zuzu King, benar-benar terkejut dengan tindakan Liu Erlong. Mata Ma Hongjun bersinar, saya telah memutuskan, mulai sekarang Guru Erlong akan menjadi target pemujaan saya. Jangan bilang ini adalah estetika kekerasan yang dikabarkan. Raja Bumi Raksasa berjuang keras di bawah tubuh Liu Erlong, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat melepaskan diri dari cakar naga yang menakutkan itu. Jika Raja Bumi Raksasa ini memiliki kecerdasan manusia, maka dia akan segera menyesal karena tidak langsung dihancurkan sampai mati oleh kaki Liu Erlong.